Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Kami ingin mempresentasikan sebuah supply chain management yang ada di Tokopedia. Sebagai berikut, perkenalkan, nama saya Ruslan Prihamujadid. Dan ini teman saya, Agung Prasta Yauhan. Dan ini Rapi Pratama, dan serta ini Pangestu Gusti. Ada 4 poin yang kami akan sampaikan tentang pengertian, proses, komponen, serta tipe. Oke, baiklah. Marilah kita langsung menuju kepada pengertian supply chain management. Supply chain management itu biasanya disingkat dengan SCM, atau dapat diartikan juga sebagai manajemen rantai pasokan. Nah, memiliki pengertian sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, pengendalian terhadap pengadaan produksi persediaan dan pengiriman produk, ataupun juga pelayanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, yang mencakup operasi logistik, dan juga pengelolaan informasi melalui media kepada pelanggan ataupun kepada pemasok. Nah, daripada itu, supply chain juga memiliki definisi yang lebih sederhana, yaitu sebagai mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan kegiatan yang terlibat dalam mengkonversikan atau memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi. Pihak yang bersangkutan atau kegiatan tersebut bertanggung jawab akan memberikan hasil produksi kepada pelanggan pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat dengan cara yang paling efisiensi. Begitulah pengertian dari supply chain management. Nah, kemudian daripada itu ada proses supply chain management. Proses supply chain management akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut penjelasannya. Halo, nama saya Agung Prasta Yohan. Saya akan menjelaskan tentang proses supply chain management. Yang pertama, prosesnya adalah pelanggan. Pada sebagian besar industri manufacturing, pelanggan atau customer merupakan rantai pertama yang memberikan pesanan atau order, terutama pada perusahaan yang berorientasi OEM atau bisa disebut juga Original Equipment Manufacturer. Pelanggan memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen penjualan atau sales perusahaan tersebut. Informasi penting yang terdapat dalam pesanan tersebut diantaranya seperti tanggal pengiriman produk dan jumlah yang diinginkan untuk produk yang dipesannya. Nomor 2 adalah perencanaan atau planning. Setelah pelanggan membuat pesanan yang diinginkannya, Departemen Perencanaan atau Planning Department akan mempersiapkan perencanaan oleh pelanggan. Pada tahap ini, Departemen Perencanaan juga menyadari akan adanya kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya. Yang ketiga adalah pembelian. Setelah menerima perencanaan produksi, dalam hal ini adalah kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya. Departemen Pembelian atau Purchasing Department akan melakukan pemesanan bahan mentah dan bahan-bahan pendukung serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Keempat adalah persediaan atau inventory. Bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik akan diperiksa kualitas dan ketepatan jumlahnya, lalu kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Yang kelima adalah produksi atau production. Bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh pemasok tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Barang jadi yang telah diproduksi itu kemudian dimasukkan ke gudang dan siap untuk dikirimkan ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang terakhir adalah transportasi atau transportation. Departemen pengiriman dan shipping atau shipping department akan mengatur waktu keberangkatan barang jadi atau finished products yang di gudang tersebut sesuai dengan jadwal yang diinginkan oleh pelanggan. Di dalam SCM Tokopedia ada beberapa komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama ada upstream supply chain.
yaitu adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dengan supplier yang terlibat melalui jaringan SCM dengan aktivitas utamanya adalah pengadaan. Yang kedua itu adalah internal supply chain, yaitu ada semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan bahan baku dari supplier ke dalam produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Aktivitas yang ini terkait meliputi manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Kemudian yang ketiga itu adalah downstream supply chain, yaitu ada semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang melibatkan pengiriman kepada customer, aktivitas terkait yang meliputi distribusi, transportasi, pergunangan, dan after sale lainnya. Nah, kesimpulannya, alur supply chain manajemen pada perusahaan yang kami pilih yaitu Tokopedia adalah sebuah perusahaan produk yang akan membuat bahan baku yang dimilikinya untuk kemudian diolah di suatu pabrik pada tahapan fabrikasi untuk memproduksi atau mengolah bahan baku yang tadi untuk menjadi barang yang jadi. Kemudian saat barang itu jadi, perusahaan akan menyebarkan produk barang jadinya kepada beberapa tempat. Dalam hal ini distributor dianggap sebagai kegiatan penyebaran utamanya, dan toko-toko yang menjual produk dari sebuah perusahaan tersebut di Tokopedia. Kemudian perusahaan Tokopedia akan menjadi retailer sebagai perantara antara distributor atau yang kita sebut penjual dan customer yang kita sebut pembeli. Dan akhirnya setelah terjadi transaksi pembeli akan mendapat sebuah produk yang barang yang telah dibelinya. Halo, nama saya Muhammad Panyus Gusti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe supply chain yang digunakan oleh Tokopedia. Tipe supply chain yang digunakan oleh Tokopedia ini ada dua. Yang pertama itu build to order. Untuk yang keduanya continuous replenishment. Build to order adalah merupakan model suatu perusahaan yang langsung memulai melakukan pengolahan pesanan dari pelanggan ketika pesanan tersebut diterima. Di Tokopedia, tipe yang digunakan adalah build to order karena pesanan akan dimulai diolah seperti di packing dan segera dilakukan pengiriman apabila pihak Tokopedia sudah menerima data bahwa si pembeli ini sudah melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran. Oke, next untuk yang kedua, continuous replenishment adalah tipe ini merupakan cara perusahaan untuk memenuhi persediaan ulang secara tetap dengan bekerja sama dengan pemasok atau perantara. Di samping tipe build to order, di toko-toko yang ada di Tokopedia biasanya menggunakan tipe supply chain ini karena agar mempermudah saat persediaan barang jual sudah menipis, agar dapat dikirim lagi oleh pemasok karena telah adanya kerjasama dan ikatan yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.